Itu materinya. Oh iya. Itu materinya, habis itu konstruksi dan bahasa atau budaya gitu. Jadi dari 3 aspek itu. Nah, di sini di makalah udah ada contohnya, nak, format apa sih yang akan dianalisis gitu. Nah, analisis kualitatif ini dilakukan terhadap soal itu dilakukan sebelum soal itu kita berikan kepada siswa. Jadi sebelum soal itu kita berikan kepada siswa, kita lakukan analisis kualitatif dulu. Dari segi apa tadi? Dari segi materi, dari segi bahasanya, dari segi konstruksinya. Nah, konstruksinya gitu. Jadi dari 3 segi itu kita kaji gitu. Nah, teknik dalam menganalisis soal secara kualitatif ini ada 2. Nah, yang pertama itu namanya teknik panel. Nah, kalau teknik panel ini dia dilakukan oleh penelaah terhadap materinya, terhadap konstruksi, terhadap bahasa ataupun budaya. Nah, itu diberikan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Misalkan kalau dari segi bahasa, berarti orang yang ahli di bidang bahasa. Atau di dalam soal itu juga ada terdapat psikologinya, harus ahli dalam psikolognya. Terus harus ahli dalam kurikulumnya gitu. Dari dalam kurikulum, dan harus ahli dalam materinya. Kalau materi berarti guru mata pelajaran tersebut gitu. Kalau kita PAI berarti guru mata pelajaran PAI gitu. Nah, itu dari teknik panel. Nah, teknik panel ini dilakukan oleh masing-masing ahli tadi di tempat yang berbeda dan dilakukan sendiri-sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya teknik moderator namanya. Teknik moderator ini ada satu orang penengah di sana. Jadi kalau kita kalau kita katakan bahwa teknik moderator ini mungkin dari segi teknik diskusi gitu. Jadi para ahli itu berdiskusi gitu. Nah, para ahli tadi apa? Ada ahli bahasa di sana, ada ahli kurikulum, ada ahli materinya, ada ahli bidang psikologinya. Jadi masing-masingnya ada ahlinya, tapi dia bertemu di satu tempat dan mendiskusikannya. Tapi ada satu nanti yang penengahnya. Nah, itu dinamakan dia dengan teknik moderator gitu. Cuman teknik moderator ini dia memakan waktu yang lama dibandingkan dengan teknik paralel gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 teknik cara kita menganalisis soal itu secara kualitatif, moderator dan panel, atau panel dan moderator gitu. Masing-masing dia sama-sama dia menelaah dari segi materi, konstruksi dan bahasa atau budayanya. Sama-sama membahas itu. Sama-sama ahli yang membahasnya gitu. Cuman yang membedakannya tadi, yang satu berkumpul, yang satu sendiri-sendiri. Yang satu memakan waktu yang lama, yang satu tidak gitu. Nah, seperti itu. Nah, soal ini analisis kualitatif ini dilakukan dia sebelum kita memberikan soal tadi kepada siswa gitu. Nah, dalam pembuatan soalnya itu kita harus ada memberikan soal pengecoh di dalam pilihan jawaban gitu. Soal pengecoh atau soal yang salah gitu. Harus ada. Nah, seperti itu. Jadi harus ada soal pengecoh yang kita berikan kepada di jawaban atau pilihan gandanya, pilihan ABC-nya itu. Nah, soal pengecoh ini berarti kan soal yang salah gitu kan. Nah, dia selain dari soal pengecoh berarti harus ada kunci jawabannya, alternatif jawaban dan soal pengecoh. Soal pengecoh itu bisa dikenal dengan distraktor namanya. Nah, kapan soal pengecoh itu dia bisa baik atau berfungsi dengan baik? Apabila dia dipilih oleh 5% dari peserta tes. Jadi 5% dipilih oleh peserta tes, itu dia dikatakan dengan baik soal pengecoh tadi gitu.
Nah, seperti itu. Jadi, untuk analisis kualitatif ini, analisis secara bahasa, analisis yang kita lakukan sebelum soal itu kita sebarkan. Jadi, kalau seandainya soal itu sudah sesuai dengan dengan format ini tadi, berarti kan tinggal checklist saja kan. Kalau dia sesuai dengan indikator berarti di checklist gitu, seperti itu. Jadi kalau dia ini 1 2 3 4 ini ada skalanya, itu misalkan skala yang paling bagus itu 4 gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti berguna bagi saudara pada saat saudara mau menganalisis perangkat pada penelaah atau validator namanya. Nah, saudara akan menggunakan ini pada saat mau menganalisis, mau memberikan soal saudara pada saat meneliti gitu. Jadi harus ada, baik itu saudara mau wawancara, baru harus ada analisis kualitatifnya terhadap isi yang akan saudara wawancara tadi gitu, pada ahlinya gitu. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Nah, ya. Tujuan soal penelitian tadi apa Bu tujuannya? Kan dalam suatu soal itu kita harus ada kunci jawabannya, harus ada soal pengecohnya kan. Nah, tujuan kita membuatnya berarti agar siswa tadi terkecoh dia. Jadi kenapa dia bisa kenapa harus dibuat soal pengecoh itu? Karena kalau tidak ada soal pengecoh, otomatis soal itu terlalu mudah. Kalau soal terlalu mudah, berarti tingkat kesukarannya kan kita nanti mau menguji tingkat kesukaran juga nanti kan. Nah, jadi tingkat kesukaran dari soal tadi tidak ada, gitu. Terlalu mudah dia, gitu. Kalau misalkan soal pengecoh tadi tidak kita buat, gitu. Jadi dalam soal itu harus ada kunci jawaban, soal alternatif jawaban, dan soal pengecoh tadi. Nah, seperti itu. Jadi sampai di sini bisa dipahami kira-kira? Oke. Jadi kita kan janji hari ini kita udah ya.